Hello, welcome to T-Coder. Saya Theo Zebua, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang celah keamanan pada website, yaitu cross-site scripting. Nah, apa itu cross-site scripting? Pada OWASP, kita bisa lihat bahwa cross-site scripting adalah salah satu jenis injeksi yang memungkinkan peretas untuk menginputkan atau menyuntikkan skrip-skrip jahat kepada suatu website dan akan ditampilkan ke klien atau ke user. Tujuannya bisa macam-macam ya. Bisa untuk mencuri cookies, bisa untuk social engineering, bahkan untuk mendeface suatu website. Ya, deface itu salah satu jenis kejahatan juga ya, untuk mengganti tampilan dari halaman suatu website. Nah, itu di video yang lain lah kita bahas. Nah, di Portswigger juga, di sini dikatakan bahwa ada 3 jenis dari cross-site scripting. Ada itu reflected XSS, stored XSS, dan DOM-based XSS. Akan lebih jelas ketika kita melakukan praktek untuk mengeksploitasi celah keamanan cross-site scripting. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi ke website kesayangan kita, yaitu perpustakaan. Kita akan login lagi sebagai member. Nah, cross-site scripting ini kan tadi kita baca adalah salah satu jenis injeksi ya. Mirip-mirip dengan SQL injection kemarin. Ya. Tetapi SQL injection itu dapat merusak suatu sistem ya, karena dia dapat menghapus data, mengedit, menambah, dan lain sebagainya. Dia menyerang bagian back-end. Tetapi cross-site scripting ini, dia akan menyerang bagian front-end, atau bagian client lah, bagian user. Ya. Tidak akan masuk ke dalam suatu aplikasi, kecuali digunakan untuk social engineering nanti. Nah, untuk mengecek apakah di website ini ada celah keamanan cross-site scripting, kita akan cek pada form input ya, seperti yang sudah dijelaskan dari bacaan kita tadi. Kita akan mencari misalnya buku cyber lagi ya. Nah, di sini kita lihat ya, kita sudah curiga ya. Di sini kita bisa lihat hasil pencarian yang kita inputkan akan ditampilkan kembali di sini. Bagaimana sih mengeksploitasinya? Kita coba dengan menggunakan tag HTML. Ya. Apakah tag HTML ini dikembalikan sebagai tag HTML atau sebagai teks biasa? Kita akan coba. Misalnya di sini saya tulis H1 cyber. Ini penutupnya. Kita akan cari. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa yang ditampilkan kembali adalah tag HTML, yaitu tag heading ya, heading 1 ya. Untuk lebih jelas bisa kita pencet Ctrl U untuk melihat view source. Di sini kita bisa lihat ditampilkan kembali tag yang kita inputkan tadi, H1. Ya. Nah, sampai di sini saja pun kita sudah berhasil melakukan cross-site scripting. Yaitu jenis pertama, yaitu reflected XSS. Ya. Nah, kita coba dengan DOM-based XSS. Ya. DOM-based XSS ini biasanya digunakan
untuk mencuri cookie dengan bantuan script. Misalnya contohnya seperti ini. Kita buat script alert aja. Alert. Misalnya ini hacker. Ini menggunakan JavaScript ya. Script. Coba kita cari. Nah, di sini akan memunculkan pop-up alert sesuai dengan isi dari alert yang kita inputkan tadi, yaitu hacker. Di sini kita bisa dilihat URL-nya hacker, kita munculkan juga di sini. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan dua jenis cross-site scripting, yaitu reflected dan DOM-based XSS. Dan yang ketiga yaitu stored XSS. Nah, yang berbahaya itu adalah stored XSS ini, karena script kita akan dimasukkan ke dalam database dan akan dimunculkan kembali ke klien. Seperti misalnya kita akan menginputkan judul buku gitu kan. Tapi yang kita masukkan itu adalah script berbahaya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita berhasil masuk ke admin ya. Dengan SQL injection kemarin ya. Misalnya admin. Gitu. Ya. Kita akan menambahkan ini dulu data-data bukunya ya. Kita akan menambahkan satu buku. Ini kita ngisi asal aja. Tapi di judulnya kita buat script, misalnya yang tadi ya, alert, misalnya hacker. Kita tutup scriptnya, dan yang lain kita isi ngasal aja. Misalnya 12 gitu. Kita simpan. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya buku-buku tadi akan ditampilkan sebagai card di sini ya. Di sini belum terjadi apa-apa sampai kita refresh halaman. Nah, di sini sudah muncul pop-up ya dari script jahat yang sudah kita inputkan tadi. Kenapa muncul di sini? Karena data-data ini dimunculkan dari database. Dan salah satu datanya adalah script jahat yang kita inputkan. Maka dia akan tampil pop-up seperti ini. Itu kan masih simpel ya, tidak berbahaya. Gimana kalau, nah di sini juga muncul ya. Gimana kalau kita edit? Di sini saya sudah menyiapkan script device sederhana ya, sangat-sangat sederhana. Misalnya kita buat script source. Nama filenya yaitu hacker.js script. Nah, misalnya ini simpan. Nah, kita akan kembali lagi ke client. Ketika kita refresh, nah di sini kan belum terjadi apa-apa. Ketika kita refresh, nah ini sudah terdevice ya websitenya ya. Ini kita nggak bisa lakukan apa-apa sebagai user. Kita tidak bisa melakukan apa-apa karena ini sudah halaman indeks kan? Tidak ada tombol apapun, hanya menampilkan Anda telah dihack. Nah, inilah bahayanya cross-site scripting. Salah satu bahayanya cross-site scripting, dapat mendevice suatu website ya. Ini biasa disebut JSO ya, atau JavaScript overlay. Jadi sebenarnya di belakang ini ada data-data bukunya, cuman scriptnya itu ada di depannya, jadi menghalangi kita melihat data-data bukunya di belakang. Kalau nggak percaya, coba kita lihat source-nya, Ctrl U. Nah, di sini kita bisa lihat, nah ada nih buku-bukunya ada, tetapi di bawah kita lihat ada script. Ya, script JS.
Nah, inilah yang menutupi halaman kita. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu videonya. Kita sudah tahu bagaimana cara kerjanya cross-site scripting ya. Dan beberapa jenis cross-site scripting, ada 3 ya. Kita sudah melakukan semuanya, ketiga-tiganya. Dan mendevice suatu website dengan teknik JSO atau JavaScript Overlay. Ya, kita masih belum membahas tentang bagaimana menutup celahnya ya. Kita masih membahas dulu tentang apa-apa saja celah-celah keamanan yang biasa ditemukan pada website. Ya, setelah kita bahas beberapa celah keamanannya, nanti kita akan bangun suatu website sekaligus tutorial ya untuk membangun website dan menempatkan pencegahan, menempatkan security pada sistem yang kita buat nanti. Ya, untuk sementara ini dulu. Saya Theo Zebua, T-Coder, sign out.